wabarakatuh. Gimana sih? Lucu banget nih, sumpah lucu. Lucu men kalau dimasukin. Iya udah oke. Lihat aja nih. Lihat. Hai assalamualaikum. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua. Sebelum kita mulai, sebenarnya kita tuh udah pernah bikin Q&A traveling. Betul. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya nggak sempet tayang. Jadi sekarang kita bikin lagi spesial karena memang kalau misalnya traveling tuh paling yang ditanyain budget ya kan, itu yang paling yang paling penting, yang paling sering ditanyain. Terus sama tips and trick pada saat bawa anak, Packing, bawa anak, terus keribetannya seperti apa. Jadi kalau packing ya baju udah pasti lah ya, baju, celana. Cuma kalau aku pribadi biasanya nih kayak ibaratnya fitting dulu, misalnya mau atasannya apa, bawahannya apa, nah nanti dijadiin. Jadi kurang lebih kita akan ulas semuanya di sini sampai tuntas, semoga bisa menjawab, dan kita langsung mulai aja di pertanyaan yang pertama. Dari Dia Dina. Assalamualaikum Kak Ayu, Kak Dito. Pas traveling kalian tuh pernah over budget nggak sih? Atau emang diirit-irit banget biar nggak over budget? Minta tipsnya dong biar nggak over budget. Thank you Kak. Oke, ada kata-kata budget tuh pasti udah paling sering ditanyain. Karena pasti kan kalau misalnya liburan itu kan ya pasti ada budgetnya. Kalau misalnya dari pertanyaannya Dia Dina, kayaknya dia tuh lebih bertanya tentang pernah atau enggak kita over budget. Yang jelas pernah. hah, masa sih? Iya. Kayaknya enggak deh. Pernah Cip. Jadi kayak lebih, maksudnya kita udah rinci ini segini tapi akhirnya oh ternyata lebih gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau dari hitung-hitungan aku sih nggak pernah. Oh. Kalau misalnya ditanya pernah over budget atau enggak, kalau menurut pengalaman aku sih nggak pernah ya, Karena masih terus ada uangnya ya? Gila. Ya iyalah. Ingat itu semuanya titipan. Iya. Dari sebelum kita berangkat, kita kan biasanya udah transaksi tuh tiket. Karena kalau misalnya tiket itu pasti dibeli paling pertama. Oke. Terus abis itu kita biasanya beli Pesan hotel. pesan hotel sama pesan mobil. Yoi. Jadi itu udah ada hitungan pertama. Taruhlah misalnya kayak oke, budgetnya 50 juta untuk semuanya. Nah, pada saat gila. Orang kan. Enggak, maksudnya ini ceritanya nih. Setelah itu, kita kan pas pada saat hari H nyampe ke sana, biasanya tuh ada hitung-hitungan kayak misalnya makan. Walaupun sebenarnya nggak disaklekin banget juga sih, nggak yang kayak oke, sehari kita ngabisin segini tuh nggak sama sekali. Iya, betul. Karena memang jujur, aku sama Dito tuh bukan tipe yang shopping banget gitu. Jadi kalau misalnya ditanya over budget sih hampir nggak pernah ya, karena pas pada saat udah di sana, justru malah kita udah nikmatin aja, tinggal kasarnya makan atau beli oleh-oleh. Benar. Gitu. Jadi kalau ditanya over budget, enggak sih, alhamdulillah nggak yang sampai aduh tiba-tiba rekening kosong atau apa, alhamdulillah nggak pernah gitu. Jadi tipsnya buat tidak over budget adalah pertama, belanja. Jangan belanja, jangan shopping berlebihan. Terus kalau oleh-oleh, ini untuk teman-teman semua yang suka banget belanjain oleh-oleh buat orang-orang di rumah ini, beliin oleh-oleh yang benar-benar menggambarkan satu tempat itu, seperti magnet kulkas. Itu murah, menggambarkan, dan pasti senang. Kalau menurut kita itu, karena over biasanya di situ, di oleh-oleh, dibelanjain diri sendiri, shopping, beli baju di sana atau gelap mata. Jadi harus tetap bijak sih, karena kan jangan sampai pas kita pulang malah jadi bokeh. Next, dari Gita Kartika 93. Pernah nggak sih ketinggalan barang penting waktu traveling? Contoh, charger kamera or HP. Terus biasanya solusi yang kalian ambil apa? Oke, kita ceritain dulu dari pertama. Bukan. Kalau ini nih gini, kan pernah nggak sih ketinggalan barang penting waktu traveling? Kita jawab 1, 2, 3 bareng ya. Pernah atau enggak? Oh iya. 1, 2, 3. Pernah. Ya udah. Gak usah traveling, kita ketinggalan mulu di rumah. Setiap kita mau jalan nih dari mobil keluar, pasti beberapa menit masih di komplek, pasti astagfirullahaladzim Dit, ini ketinggalan gitu. Jadi jawabannya sudah pasti. Jadi pernah banget. Kalau misalnya ditanya charger kamera atau HP, kalau HP nggak mungkin sih ya, pasti balik lagi. Tapi kalau waktu itu kita pernah ketinggalan charger sama baterainya. Jadi entah gimana kita cuman bawa si kameranya doang, inget nggak? Dan solusinya adalah kita beli sih. Sayang banget, dan karena kan kita kalau misalnya pergi itu rata-rata pasti nge-vlog. Jadi pas pada saat ketinggalan waktu itu ya mau nggak mau kita beli sih. Dan ya ada yang dikeluarkan sayang sih, cuma mau gimana lagi, kan kita juga biasanya ya buat video lagi, jadi nggak masalah.
Kalau emang penting banget, lo harus beli lagi. Kalau emang nggak terlalu penting, ya jangan beli lagi. Kalau menurut kita gitu. Dan ada solusi juga sih buat teman-teman yang ngerasa kayak, aduh tapi kan udah punya di rumah. Nggak apa-apa, hari gini kan kalau misalnya ada barang double bisa dijual lagi di e-commerce gitu. Betul. Jadi ya mau nggak mau beli aja, ntar dijual lagi second Lanjut, gitu. Bos. Dari Mimin Kakak, kalau bawa anak jalan-jalan, makannya gimana? Sebelum skala bisa makanan-makanan keluar, bikin bubur sendiri apa instan? Alhamdulillah, skala itu makannya gampang. Jadi makanan kita bisa dimakan skala. Terus pas skala belum bisa makanan-makanan kita, Waktu itu sih bikin ya. kita bikin. Kebetulan kita skala bawa tuh, iya. niat, bawa apa Cip? Bahan makanannya biasanya kita belanja di supermarket di tempatnya. Jadi memang kalau misalnya waktu itu sih skala kebetulan nggak suka makan makanan instan. Jadi Betul. kayak setiap disuapin makanan instan tuh dia kayak ya nggak suka aja. Waktu itu PR-nya memang harus bikin sendiri gitu. Jadi ada kok cuplikannya. Jadi waktu itu kita ke Melbourne, kita benar-benar belanja, terus kita masak, kita rebus, skala langsung fresh banget. Ini dia guys, ini adegannya. Si papi baik nyuapin anaknya. Tapi dia pinter makan. Iya banget tuh. Aku ini. Tua dia kan? Ini makanan skala. Buatnya pakai cinta, makanya dia mau makan. Sedap. Ya, pokoknya kayak gitu. Intinya jangan malas bawa dari Indonesia ke tempat traveling itu, atau dari Jakarta keluar kota itu jangan malas bawa, karena orang tuh kadang-kadang malas banyak bawa barang. Jadi yang harus direlain adalah jangan terlalu banyak bawa baju. Iya, bisa di Nyuci, apa lu namanya nyuci. kayak subsidi silang Iya. gitu ya, Oke. penempatan packingnya. Oke, lanjut. Magdalena Sola Gracia. Ini pasti orang Spanyol lah. Waduh. Kak, kok seru sih kayaknya liburan mulu, terus tempat-tempatnya yang nggak biasa lagi. Unik-unik banget liburannya. Gimana sih tips and trick supaya nggak keluar dana besar banget, atau bisa mengurangi pembengkakan dana tapi tetap bisa ke tempat-tempat seru gitu, Kak? Nah, Pertanyaan jadi Ajib. iya ini pertanyaannya memang sangat-sangat penting karena berhubungan dengan budget kan. Betul. Jadi memang seperti yang tadi aku udah jelasin juga ke kalian bahwa kita memang punya satu keuntungan lebih, dimana kita bisa beli tiket atau akomodasi yang memang bisa di saat-saat yang low season karena kan Betul. kerjaan kita fleksibel. Tapi balik lagi, kalian harus bener-bener mikirin dana dan tabungan. Terus selain kalian beli tiket di waktu-waktu yang low season, kalian juga sebenarnya bisa banget ngatur supaya dananya tuh nggak bengkak. Betul. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi traveling kalian lewat Shopback, Dido. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Shopback itu apa? Jelasin, Cip. Jadi Shopback itu adalah aplikasi di Yoi. mana kalian bisa dapetin cashback kalau kalian belanja online di e-commerce favorit kalian atau online booking terbesar di Indonesia. Jadi kalian bisa transaksi atau beli keperluan traveling kalian itu lewat Shopback. Oh. Gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak harus traveling sih, Dido. Jadi keperluan sehari-hari pun bisa. Kayak Seperti? misalnya beli gadget, booking tiket lah, tiket apapun ya, maksudnya Ya. tiket nonton. Terus udah gitu Bioskop juga bisa gitu? Bisa. Oh Terus my God. udah gitu kalian bahkan bisa beli pulsa dan kalian langsung bisa dapetin cashback sampai dengan 30%. Jadi sama-sama belanja online tapi lebih hemat kalau lewat Shopback. Terus cara pakainya gimana? Coba jelasin, Cip. Oke. Teman-teman pada mau tahu nih. Caranya gampang banget. Nah, segampang itu. Jadi kalian tinggal download Shopback. Ini aku udah download Dido. Kalian masuk ke aplikasinya. Terus abis itu nanti ada pilihan paling atas itu search Shopback. Kalian pilih online booking atau e-commerce yang kalian mau sambangi. Bulan Desember nanti kan kita mau atur trip ke London. Jadi ini aku coba masuk ke booking.com ya. Jadi kita ke booking.com, search. Oke, terus habis itu setelah udah search di sini ada tulisannya nih booking.com langsung masuk cashback. ke situ ya? Yes. Terus abis itu ada layar ini, kalian tinggal klik yang di bawah ada tulisannya continue to app. Oke. Tuh, langsung kan. Jadi tuh ini sebenarnya sama aja kayak kalau kalian mau booking atau beli sesuatu di e-commerce. Cuma bedanya bener-bener lewat Shopback. I see. Gitu loh. Ya, Nah, oke, ini oke. aku tadi udah nge-tag kita mau nginep di Courtfield Studios namanya. Terus kalian belanja aja seperti biasa. Kalian pilih yang sesuai memang kalian mau beli atau mau booking. Aku pilih studio, reserve, continue. Sama Nah, ya? ini pokoknya Next bener-bener step. langsung biasa kalian kalau mau booking. Final step, book now. Oke, aku isi CVC kartu kredit dulu ya. Nah,
Your booking is confirmed. Nih, ini udah terbooking ya. Jadi ini penginapan kita yang nanti di London akan kita inapi. Terus udah deh, nanti setelah ini cashbacknya langsung masuk ke akun Shopback kalian. Udah gitu doang Dido, segampang itu. Dan ini bisa berlaku untuk apapun. Belanja, keperluan sehari-hari, tiket, nonton bioskop, beli pulsa, apapun itu. Jadi sama-sama belanja online, tapi lebih hemat kalau lewat Shopback. Jadi buat teman-teman yang masih bingung cashbacknya buat diapain lagi, teman-teman bisa cairin cashbacknya ke rekening bank. Bisa untuk belanja lagi, bisa dicairin jadi pulsa. Bener banget. Sebentar, jadi tadi kan kita habis bookingnya apa? Yang hotel. Ini langsung ketahuan. Cashbacknya tau nggak berapa? Berapa? Tambah lagi guys. Wih, tambah lagi. Cashback. Udah pasti lebih untung dan lebih hemat sih Dit gitu. Oh ya, buat teman-teman yang tertarik juga nih, kita juga akan sediain link di description box. Jadi kalian bisa langsung klik. Terus kalian bisa lihat atau dapetin promo-promo menarik yang ada di aplikasi Shopback. Jadi sama-sama belanja online, tapi lebih hemat kalau lewat Shopback. Terus teman-teman, Shopback itu lagi ada festival akhir tahun namanya Shopfest 4 bulan ini, September sampai dengan Desember 2019. Yes, bakal banyak promo menarik. Terus ada juga flash sale. Wis, ya kan bener kan? apa? Ada flash sale. Flash sale. Flash sale. Oke. Flash sale. Oke, jadi ada flash sale juga di situ. Dan pokoknya banyak banget yang seru-seru. Karena kalau kalian belanja lewat Shopback bisa dapat cashback sampai dengan 99%. Betul. Jadi sayang banget kalau dilewatin, cuy. Ya kan? Oke, lanjut. Hal terlucu dan terkonyol apa selama traveling bareng Skala, Kak? Jadi stuck gitu. Iya. Iya, Mas, iya. Oget. Susu gitu. Cucuan. Beli susu. Bayar. Bayar bocuan. Thank you. Mas, Nggak mau beli susu. Bisa. Ayam. Beli ayam. Nggak jadi. Mas, baca. Makan kuenya. Iya, pakai piring. Sendok. Sendok. Oh gini ya, cek. Oh, Nih gitu. makan gitu ya. Ini. Pisaunya belum Skala ya. Iya. Aduh. Dia ikut. Ini. Kalau sama Skala tuh apapun menjadi konyol sih, karena dia emang anaknya lawak banget. Jadi ya sejauh ini sih selalu konyol. Oke, lanjut. Dari rel kereta api. Wih, panjang banget Kak, nanya. awal cerita mulai suka traveling gimana sih? Terus tips cara nabung dan nentuin trip selanjutnya kalau mau kemana. Dan goal setiap trip tuh apa? Buat pemula nih Kak. Oke. Aku mau jawab nih, ini seru banget pertanyaannya. Jadi waktu itu kita pernah diundang seminar sama Gramedia, sama Alex, penerbit buku kita, tentang traveling. Dan ada salah satu penanya yang nanya ke kita waktu itu. Dia nanya, Kak, gimana sih caranya liburan tapi kita nih mahasiswa gitu loh. Tahu sendiri lah, kayak buat kosan, makan aja tuh udah habis-habisan gitu. Betul. Gimana caranya sih supaya kita bisa traveling? Nah, pada saat itu aku langsung kayak, wah ini menarik banget sih pertanyaannya. Karena kalau misalnya buat mahasiswa atau misalnya teman-teman yang mungkin uang jajannya tuh masih yang kayak pack banget, terlalu banyak untuk keperluan.
waktu itu aku jawab gini, kenapa enggak kalau kalian cari pekerjaan yang membiarkan kalian itu harus jalan-jalan. Jadi kalian cari pekerjaan yang tugasnya adalah kalian tuh harus jalan-jalan. Jadi kalian bisa liburan gratis, pasti explore banyak hal juga, dan salah satu pekerjaannya adalah kamu juga musisi juga tuh jalan-jalan sih ya, kayak keluar-keluar kota juga kan. Kalau misalnya masih kuliah bisa cari sampingan kerjaan yang traveling seperti ya tadi benar Iya, di majalah. Terus sekarang juga kayaknya website traveling juga udah banyak kan. Nah, Betul. kamu coba ngelamar ke perusahaan yang seperti itu. Jadi kalian udah dibayarin jalan-jalan, terus kalian juga bisa explore segala tempat. Karena dulu pas zaman muda pun, aku juga waktu itu yang kayak dibiayain untuk diving, untuk explore di Sulawesi mana gitu. Terus diving buat explore kapal karam di bagian mana gitu, Dit. Betul. Jadi pada saat aku kayak kamu pas mahasiswa juga, aku juga nggak yang spend banyak karena kan ibaratnya uang juga masih buat diri sendiri kan, buat keperluan gitu. Jadi itu ya tipsnya, cari pekerjaan yang membiarkan kalian harus jalan-jalan. Lanjut ya, tips Ya. cara nabung dan nentuin trip selanjutnya tuh gimana sih gitu. Cara nabungnya, kita itu spend banget 50% dari hasil pendapatan kita untuk traveling. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, menurut kita traveling itu udah jadi kebutuhan utama kita. Ya. Makanya kita beraniin nabung 50% dari pendapatan pun kita masukin untuk traveling. So, buat teman-teman yang mau traveling terus ya harus rela berkorban, nggak belanja berlebihan di hal lain. Iya. Jadi lo harus lebih nabung ya ke traveling. Terus goals dari setiap trip apa sih Kak buat pemula? Kalau kita goals dari setiap trip adalah kesenangan untuk diri kita dulu berdua, karena menurut kita saat badan kita fresh, pikiran kita fresh, kita bisa menghasilkan lebih. Dari Kita situlah bisa jadi lebih produktif. Betul, makanya goals kita itu lebih sederhana karena kita harus nyenengin diri kita supaya kita bisa produksi atau kreatif lebih giat Iya. lagi gitu. Tapi emang kalau menurut aku traveling itu memang sesuatu yang nggak tahu ya, aku sama Dito tuh pribadi emang suka banget Dari melihat dulu. sesuatu yang baru. Jadi kayak kalau misalnya biasanya nih kita kayak kelamaan di rumah, kita cenderung akan buntu, terus kayak aduh kita harus lihat sesuatu yang baru nih gitu. Makanya sebenarnya kita juga nggak pernah menyarankan untuk pergi tuh harus yang ke Eropa, ke belahan dunia mana, itu enggak gitu. Kalian kan misalnya nih, aku sering posting foto gitu, terus teman-teman tuh suka yang ya ampun Kak, aku rumahnya deket aja nggak pernah ke situ, nggak pernah Bener, foto di itu situ. bener banget, guys. Nah, jadi buat teman-teman traveling itu nggak harus naik pesawat dan jauh loh. Jadi traveling itu kemanapun kalian pergi, asal itu pandangan yang baru buat kalian. Menurut kita berdua itu udah traveling. Betul. Dan itu harus rutin dilakuin. Iya. Karena itu membuat pikiran lebih terbuka. Kayak anak kecil aja lah, kita buka mainan baru kan senang. Nah ini juga kita udah dewasa, ngelihat sesuatu yang baru, pandangan yang baru, pasti akan lebih senang. Dijamin. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yes. Pertanyaannya dari rel kereta api. Next. Next, Bagus. dari ini Melin. Pertanyaannya adalah, gimana caranya Maman Cipo biar tetap berpikiran positif pas traveling? Kalau menurut pengalaman pribadi sih, itu susah banget. Kitanya udah sabar, tapi yang lainnya ada yang ngambek. Lalu ruwet lah, bikin hilang sabar kita. Jadi ikui-ikuian. Asik nih, ikui-ikuian. Ngambek deh kitanya, gitu. Jadi kita berdua aja tuh setiap liburan itu pasti ada debatnya. Pasti berantem. Pasti ada berantemnya. Tapi balik lagi, maksudnya nikmatin aja gitu loh. Kita berdua tuh selalu menganggap bahwa keribetan, kerewetan, berantem, ngambek itu hal yang sangat-sangat wajar. Yoi. Dan itu adalah bagian dari keseimbangan kehidupan gitu. Kan kita ngomong hahaha, ketawa-ketawa. Gimana? Jadi kayak yang teman-teman lihat emang itu menyenangkan gitu. Tapi di balik itu ya ada juga keribetan, kerewetan. Misalnya kayak aku lupa ngambil ini, Dito juga ketinggalan apanya. Jadi biarin aja itu ada ngambeknya, ribetnya, tapi langsung balikin lagi ke oh ya kita mau liburan. Yoi. Ini momen yang luar biasa yang misalnya sekali seumur hidup atau sekali dalam setahun. Jadi yuk nikmatin aja gitu. Pokoknya kita harus ngelihat sesuatu tuh yang bagusnya aja gitu. Oh ya kita mau liburan, yuk kita enakin mood. Tips supaya nggak bete, mendingan makan aja. Kadang tuh kalau misalnya lagi jam-jam flight rawan, belum makan, ngantuk, itu kan bisa bikin bete tuh. Iya. Jadi kalian pilih jam-jam yang emang udah seger, terus bawa cemilan, makanan, terutama buat anak kecil ya. Kalau bawa anak kecil juga bawa makanan, mainan, supaya mood kita tuh selalu terjaga gitu. Jadi kalau misalnya pacar atau suami atau kakak ngambek, kasih makanan aja. Kalau gue ikut ngambek dulu, nggak apa-apa, karena ngambek itu manusiawi bos, ya nggak? Jadi Betul, slow betul. aja ngambek Iya, nggak aja. apa-apa, ngambek aja. Terus gitu dulu.
gitu dulu. Gimana aku sering lihat dia kalau lagi berantem sama aku dia kayak tiba-tiba pengen ngeluarin tuh kayak gitu. Tapi abis itu udah balik lagi Habis itu biasa ya. selesai. Kalau gua tipsnya olahraga cuy. Jadi Iya, benar. itu emosi bisa keluar di situ. Betul. Jadi teman-teman yang ngambek pasti bisa tersalurkan. Jadi traveling jangan lupa olahraga ya. Lanjut. Oke, Oh iya nih. dari lucu nih. Reski Mauliana. Pernah nggak Pernah sih sih. pas liburan gitu Dido bahasa Inggrisnya malu-maluin? Oke, Oh iya. lihat aja adegan berikut ini. Nah, ini banyak potongan-potongan pas lagi traveling. Gua ngobrol sama the people come through again. Iya udah oke. Lihat aja nih. Lihat. Lucu banget nih, sumpah lucu. You contact the driver, wait 1 hour, 2 hours, whatever, until you come. You make arrangements. As soon as you get your baggage and ready to walk in, you make. But the driver is waiting normally. According to the contract, I'll come here 19 at 11 in time because this parking fee here, like the is very expensive. And Melbourne's one of the highest parking areas. And this is why now the drivers and then take it to the metro. Jadi jawabannya adalah ya sering sih. Cuma tapi yang gue salut sama Dito adalah dia tuh orangnya nggak malu. Jadi gini, orang asing itu baik banget loh. Jadi kayak orang Indonesia kayak ngadepin bule di sini kan baik ya. Maksudnya orang bule kayak Iya, bener. saya mau makan ini gitu. Maksudnya kita baik kan. Nah, orang bule tuh juga kayak gitu. Jadi kalau kita salah-salah itu nggak masalah dan dia sebenarnya tahu Betul. Jadi kayak kalau kita bahasa Tarzan atau ada beberapa keyword yang akhirnya bisa dia tangkap, mereka tuh baik. Jadi mereka malah nolongin dan Dito ini pede banget. Jadi justru orang bulenya tuh malah sering bantuin ya Dit. Dan yang biasa yang ngetawain gue adalah kalian-kalian semua netizen. Hey, netizen. Gue tuh pede banget dan saking pedenya malu-maluin. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang malu-maluin Ayu Karena gitu. lama-lama bisa kok. Itu informasi yang tadi kita udah jelasin. Kira-kira ada lagi nggak yang kamu mau sampaikan seputar traveling buat teman-teman? Kalau dari gue sama Ayu berdua itu tidak suka bawa barang yang tidak ada manfaatnya. Seperti misalnya baju berlebihan. Kita senang banget nyuci. Bukan gue sih, iya, Ayu bener-bener. senang banget nyuci. Jadi ada beberapa momen kita pilih tempat menginapnya itu yang ada jasa atau fasilitas cuci mencuci. Jadi kita bisa bawa baju sedikit aja. Dan kalau di Indonesia, gue suka pakai jasa laundry kilauan. Kalau di luar kota, jadi gue bawa kira-kira misalnya pergi 2 minggu, gue bawa baju tuh buat sekitar 7 hari aja. 7 hari doang, abis itu dicuci. Pokoknya jangan lupa traveling, nikmatin hidup lo dengan berjalan-jalan karena itu bisa menambah wawasan dan mungkin bisa menjadi lebih kreatif. Jalan-jalan itu kenapa penting banget karena kita tuh selalu butuh sesuatu yang baru dan itu bisa kita lakuin salah satunya dengan jalan-jalan. Yoi. Gitu. Dan setiap kita ngelihat hal yang baru, gue yakin banget kok kita bisa lebih nge-refresh lagi pikiran, nge-refresh lagi suasana. Intinya jalan-jalan aja itu perlu gitu Thank loh. you and Piknik, men, goodbye. See you Q&A berikutnya. Bye-bye. Ada namanya siapa? Oh iya, ulang. Tuh, 2, 3. Bertiga nih, bertiga. Udah nggak apa-apa, hai aja, dia hai, nggak apa-apa ditabrakin, yang penting kan ujungnya sama. Bener gak sih kata-katanya? Jadi apa? Udah yuk. 1, 2, 3. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya. Oke. Asik. Pertanyaan pertama. Dan teman-teman, action. Kalau aku yang penting jangan lupa jalan-jalan karena kayak nggak ada yang lain. iya. Karena apa ya menurut ikut iya. Ayo, yang lain. Tuh, 2, 3. Ini lucu nih. Apa? Jangan lupa traveling lagi deh. Traveling atau kenapa ada kayak suara itu ya? Gitu ya? Kayak mau jangan lupa jalan-jalan. Bukan, pokoknya intinya anjir gue udah gak jelas banget. Yes, udah cukup Q&A dari kita berdua, dari tips and trick.
dari apa tadi, beli tiket, terus packing, goals traveling. Ya mudah-mudahan kalian semua senang. Semoga menjawab semuanya. Yoi. Kalau misalnya emang kalian iseng, nggak apa-apa kalian tanya lagi di komen, nggak apa-apa, nanti next question and answer-nya bisa kita jawab juga, Yoi. insya Allah. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, akhir tahun ini ada festival belanja terbesar. Jangan lupa kalian download Shopback-nya, karena September sampai Desember Ya. kalian bisa dapetin cashback sampai dengan 99% Diro. Jadi banyak banget, spesial, nggak 30%, hampir 99%. Jadi liburan kalian bisa lebih hemat dan irit. Yoi. Terus kalian bisa nabung juga. Jadi jangan lupa download aplikasinya dan Download. klik link di description box. Ada di sini nih, di description box. Di box. Sekarang ya. Ya, download aplikasi Shopback. Yes. See you guys. See you, bye-bye. I love you.